Baiklah pemirsa TV, di segmen terakhir ini kita akan menjawab terus ini pertanyaan dari ibu yang tadi ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang-orang yang niat naik haji tetapi lebih duluan Allah memanggilnya, dia akan mendapat pahala haji. Nah, selanjutnya dari Mukhtaruddin di Lam Sepeng Aceh. Aceh Besar, Lam Sepeng Aceh Besar. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apa maksud salat arba'in? Mohon penjelasannya. Ini ada juga yang dua orang nih sudah bertanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya tentang salat sunat di Masjid Nabawi, salat sunat arba'in. Mohon Ustaz jelaskan apa itu salat arba'in. Terima kasih, Pak Du Lam Jami. Ada dua. Muhtaruddin juga bertanya yang sama ya. Baik Pak Muhtaruddin atau yang satu lagi Pak Adu di Lam Jami, saya dapat menjawab begini. Salat arba'in itu 40 rakaat. Dalam hadis, barang siapa pergi ke Madinah dan salat 40 rakaat dalam Masjid Nabawi, tidak masbuk. Jadi harus di rakaat pertama sudah ada kita itu di situ ya, tidak masbuk, tidak putus-putus, Allah akan memberi surga kepada yang bersangkutan. Itu salat arba'in, salat 40, salat wajib dia kan, salat wajib. Cuma 40 rakaat, artinya 8 hari kita salat di situ ya. Karena satu hari semalam 17 rakaat. 8 hari baru ada 40 rakaat. Jadi kalau pemerintah Indonesia membawa jamaah hajinya pertama itu kan kloter awal itu kan ke Madinah. Dia dianjurkan oleh pemerintah untuk salat arba'in 40 rakaat. Tidak tinggal-tinggal. Tetapi sayang sekali hanya sedikit orang yang melakukan itu. Yang lebih banyak orang tidak mampu, tidak melaksanakan salat arba'in 40 rakaat. Mereka asyik pergi berziarah ke kebun kurma, berziarah ke makam, ke mana-mana lah ya, ke Baqi, berziarah ke gunung-gunung, ke gua-gua gitu kan. Merugikan diri, ya, rugi dia, tidak salat 40 rakaat. Ada yang sempat juga salat 40 rakaat tetapi selalu masbuk. Salat di jalan-jalan dia tu. Sudah tinggal 2 rakaat lagi, ya, masbuk. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah salat arba'in 40 rakaat ini menurut para ulama, kita harus salat bersama imam tanpa masbuk. Sangat jarang. Jadi saya terus terang saja. Saya 2 kali naik haji, 2 kali jadi petugas ya. Jadi tinggal juga salat arba'in saya itu. Ya Allah, berilah kesempatan sekali lagi saya naik haji nanti. Saya ingin salat arba'in 40 rakaat. Pak Muhtaruddin dan Pak Do, mudah-mudahan kita maklum ya. Mudah-mudahan kalau Bapak pergi ke sana harus sempat salat 40 rakaat dalam Masjid Nabawi, Allah akan memberi surga kepada yang melakukannya. Kita jawab lagi. Ini dari Ibu Nurjannah di Darussalam.
Ustadz Amir yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang haji. Kenapa ibu-ibu ya harus punya mahramnya, sedangkan kita sudah punya ketua karu, ketua kloter, ketua karom. Nah, kenapa harus ada mahramnya? Wassalam Ibu Nurjana ya. Begini Ibu, itu sudah ketentuan syariat. Seorang ibu kalau menunaikan ibadah haji harus ada mahramnya atau muhrimnya untuk menjaganya. Menjaganya jangan diganggu oleh laki-laki lain. Nah, kalau sekarang mahram itu dialihkan oleh pemerintah kepada ketua regu misalnya, kepada ketua karom misalnya ya, malah kepada pemerintah sendiri, karena haji sekarang itu diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, seperti pemerintah kita. Saya baca bukan hanya pemerintah Islam yang menyelenggarakan ibadah haji. Misalnya pemerintah Singapura itu bagus sekali menyelenggarakan ibadah haji. Padahal mereka minoritas bukan Islam. Begitu juga Thailand, bagus sekali penyelenggaraan manasik haji mereka. Apalagi negara kita ini negara Islam, ya, mayoritas Islam. Jadi penyelenggaraan haji juga sudah dijamin oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak pernah menolak adanya mahram, tetapi pemerintah memberi kelonggaran yang tidak punya mahram juga dibolehkan naik haji, karena sekaligus kepala regu dan atau kepala rombongan ya, itu sudah otomatis menjadi mahram daripada ibu-ibu yang naik haji tanpa mahram pribadinya. Yang disebut mahram pribadi adalah suaminya atau anak laki-lakinya, kan gitu. Nah, tidak ada, dibolehkan oleh pemerintah menunaikan ibadah haji, karena ketua karu atau ketua karom itu sudah otomatis menjadi mahram mereka. Jadi demikian Ibu Nurjana, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin yang terakhir ini, tidak ada lagi yang bertanya. Hanya sampai di sini pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari TV mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, dan mudah-mudahan nanti menjadi haji mabrur. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.